Saudara-saudari sekalian, pada hari Natal ini saya mengajak kita untuk mengenang semula, mengimbau kembali peristiwa kelahiran Yesus yang berlaku di pekan kecil Bethlehem dalam keadaan yang terdesak dan menyedihkan 2000 tahun yang lalu. Pada musim pandemik yang masih belum reda saat ini, kita mungkin merasa terkilan kerana masih tidak dapat merayakan Christmas seperti pada waktu sebelum pandemik dahulu. Dan saya ingin membawa kita untuk merenungkan hakikat bahawa keadaan di sekitar waktu kelahiran Yesus sendiri juga adalah sukar dan sangat mencabar. Pemberitaan firman pada hari Natal ini adalah berdasarkan Injil Lukas bab 2, ayat 1 hingga 40. Dan khutbah ini bertajuk A Humble Birth of the Savior, kelahiran Sang Juru Selamat dalam kerendahan. Let's begin with a word of prayer. Blessed are you, O Lord our God, who has come to visit us and set us free. In Christ Jesus, the mighty Savior, redeeming us and making us a people of your own. O Lord, as we sit under the ministry of your word on this Christmas day, open our eyes to behold the glory of the Incarnation, and open our ears to hear your voice afresh, speaking to us through the living word. And may the words of my mouth and the meditation of all our hearts who listen in to this sermon be pleasing in your sight. And may this message strengthen and edify our faith in Christ, the Savior of all people, for the praise of your glory. Through Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, who will come again to judge the living and the dead. In his mighty name, we pray. Amen. Saudara-saudari, perikopi dalam Lukas bab 2 ini merupakan kisah kelahiran Yesus yang paling dikenali dan yang paling popular di kalangan orang Kristian, di mana Yesus dipercayai dilahirkan di kandang sapi. Kita dapat melihat gambaran dan adegan tersebut di serata tempat dalam image, hiasan dan model yang dibina untuk merayakan hari Natal. Walau bagaimanapun, kepercayaan ini mungkin timbul dari maklumat yang salah mengenai butiran sejarah. Menurut kajian arkeologi, rumah kediaman orang Yahudi pada abad pertama, khususnya rakyat biasa, sebenarnya turut dipasang dengan palungan bagi memberi makan hewan peliharaan mereka. Lihat gambar ini. Ruangan bagi menempatkan hewan peliharaan dibina bersebelahan dengan ruang kegunaan keluarga. Ahli-ahli keluarga Yahudi biasanya tinggal dan tidur di tingkat atas, sedangkan ruang bawah rumah mereka digunakan sebagai dapur, ruang bekerja, dan juga untuk menempatkan hewan peliharaan mereka di ruang sebelah. Oleh itu, sama seperti Yesus, kemungkinan besar bukan dilahirkan pada bulan Desember, pada musim sejuk. Dia juga mungkin bukan dilahirkan di kandang atau di gua seperti yang dipopularkan oleh tradisi Kristian. Sebaliknya, Yusuf dan Maria mungkin tinggal di rumah sanak saudara Yusuf di Bethlehem. Dan Maria tidak ada tempat untuk melahirkan anaknya, sebab saudara mara Yusuf yang lain juga turut menumpang di rumah yang sama, semasa mereka semua pulang ke Bethlehem untuk dibanci menurut perintah Kaisar Agustus, seperti yang kita baca dalam Lukas bab 2 ayat 1. Saudara-saudari, butiran sejarah seperti ini mungkin menunjukkan bahawa kebiasaan kita, our familiarity, dengan tradisi cerita-cerita Christmas, kadang-kadang boleh mengaburi realiti sejarah dan kisah kehidupan yang berlaku di sebalik peristiwa itu sendiri. Dan jika realiti tersebut, realiti sejarah kelahiran Yesus menjadi kabur, kita boleh kehilangan tema penting
dan pengertian yang lebih mendalam tentang apa arti kelahiran Kristus seperti yang dimaksudkan oleh pengarang Injil Lukas ini. Jadi saya mengajak kita pada hari Natal ini untuk mengimbau semula dari kacamata penulis Injil Lukas dan dengan pengertian yang segar, a fresh understanding, mengenai kisah kelahiran Yesus di Bethlehem pada abad pertama dahulu. Injil Lukas menceritakan peristiwa kelahiran Yesus yang berlaku pada zaman dan masa yang begitu khusus. Yusuf dan Maria berasal dari pekan kecil Nazareth di utara, di daerah Galilea. Lihat Lukas bab 1 ayat 26 hingga 27. Apabila genap waktunya, oleh ketentuan dan rancangan Tuhan yang berdaulat, ketika Maria sedang syarat mengandung dan bakal melahirkan Yesus, Lukas bab 2 ayat 1 mencatat bahwa suatu titah dikeluarkan oleh Kaisar Romawi yang bernama Agustus. Titah tersebut diberikan kepada seluruh dunia yang berada di bawah pemerintahan Empire Rome, di mana tanah Israel merupakan salah satu daripada wilayah jajahan Rome, supaya semua penduduknya dibanci. Menurut apa yang diketahui oleh pakar-pakar sejarah hari ini, pembancian seperti itu dijalankan oleh kerajaan Rom untuk tujuan merekrut askar dan untuk memungut cukai. Walau bagaimanapun, orang Yahudi dikecualikan daripada perkhidmatan ketenteraan. Jadi kemungkinan besar bancian ke atas Israel yang disebut di sini dilakukan untuk tujuan pencukaian. Penduduk yang berada di bawah penjajahan Rom sudah tentu rata-rata melihat tindakan pembancian seperti itu sebagai satu lagi saluran yang digunakan oleh kuasa penjajah untuk memeras rakyat. Jadi titah kaisar tersebut bukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat jelata. Pembancian tersebut akhirnya akan membebankan mereka sebagai penduduk yang tertakluk di bawah penjajahan Rom di negara mereka sendiri. Nah, oleh itu, karena titah dari kaisar itu, Yusuf dan Maria yang sedang syarat mengandung terpaksa melakukan perjalanan yang jauh ke selatan ke pekan Bethlehem yang berada di daerah Yudea. Lukas bab 2 ayat 4 mencatat bahwa Yusuf harus mendaftar di tempat asal keluarganya, yaitu di Bethlehem, memandangkan dia adalah daripada keturunan Daud. Walaupun tidak diceritakan dalam naratif ini, kita boleh bayangkan dan jangkakan bahwa perjalanan yang harus dilalui mereka itu bukannya mudah dan sudah tentu tidak selesa, terutamanya bagi Maria. Dan kepayahan itu harus ditanggung karena perintah pembancian dari Rom untuk memeras cukai daripada mereka selepas itu. Coba bayangkan perasaan Yusuf dan Maria karena terpaksa melakukan perjalanan ini. Dan sebaik saja mereka tiba di Bethlehem, mereka tidak ada tempat yang selesa untuk menumpang, karena ramai orang lain juga pulang ke kampung halaman mereka untuk dibanci. Seperti yang sudah kita lihat tadi, Yusuf dan Maria mungkin terpaksa menumpang di rumah saudara Yusuf, di ruangan di mana mereka memelihara haiwan ternakan, karena sudah tidak ada ruang lain bagi tetamu. Demikianlah, Yesus harus dilahirkan di palungan, yaitu tempat memberi makan bagi hewan peliharaan. Lihat gambar ini. Yesus dilahirkan dalam keadaan yang terdesak, dalam kerendahan, dan keadaan yang tidak layak baginya. Dia adalah Mesias bagi Israel, Raja keturunan Daud, dan lebih-lebih lagi, Anak Allah yang Maha Tinggi, seperti yang ditegaskan dalam bab 1 ayat 32. Namun, dia dilahirkan dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Injil Lukas memberitahu kita kisah kelahiran Yesus dengan cara yang mengharukan dan dalam keadaan yang paradoks. Nah, Nabi Mika dalam kitab Perjanjian Lama telah bernubuat bahwa Mesias Israel akan dilahirkan di Bethlehem. Lihat Mika bab 5 ayat 2. Namun, sesiapa saja yang tahu tentang nubuat tersebut dan menjangkakan pengenapannya, tidak akan terkejut mengenai pekan itu, karena Bethlehem adalah kampung halaman keluarga Daud. Memandangkan Mesias harus berasal dari keturunan Daud,
maka sudah tentulah wajar, bahkan wajib, bagi Mesias untuk dilahirkan di Bethlehem. Akan tetapi, tiada siapa yang menyangka bahwa sebab mengapa Mesias dilahirkan di Bethlehem adalah sebuah titah, sebuah dikri dari seorang maharaja kafir, Kaisar Romawi, yang merupakan penindas umat Tuhan. Dari satu penjuru dunia, Kaisar Augustus mengeluarkan perintah untuk membanci dan memeras cukai dari rakyat jajahannya. Dan oleh ketentuan Allah Israel, di satu penjuru dunia lagi, anaknya akan dilahirkan di Bethlehem, seperti yang dijanjikannya melalui para nabi. Dalam keadaan tertakluk, terdesak dan tidak berdaya. Dan seperti akan kita dapati jika kita membaca Injil ini sampai habis, kita sudah dapat melihat dalam situasi kelahiran Yesus Kristus di sini, bahwa Tuhan sedang bekerja dan memenuhi janjinya kepada umatnya dengan cara yang tidak disangka dan tidak dijangkakan. Demikianlah Yesus Sang Mesias dilahirkan semasa pemerintahan Kaisar Augustus dan di bawah titah pembanciannya yang membawa kepada kelahiran Yesus di Bethlehem. Walau bagaimanapun, Lukas bukan mencatatkan waktu tersebut hanya sebagai penanda sejarah. Sebab terdapat arus politik dan teologi yang mengalir di bawah catatan Lukas tersebut. Saudara-saudari, mari kita luangkan sedikit masa untuk menggali apakah arus yang mengalir di bawah catatan tersebut. Nama asal Kaisar Augustus ialah Octavian. Beliau merupakan anak angkat kepada Julius Caesar yang sangat terkemuka dalam sejarah dunia. Apabila Octavian menjadi Maharaja Rome, beliau mengisytiharkan bahwa mendiang bapa angkatnya, Julius Caesar, telah menjadi dewa. Jadi, Augustus Octavian Caesar kini secara rasmi menjadi anak kepada Julius yang ilahi. Augustus menggelar dirinya sebagai Divi Filius, yang bermaksud anak ilah dalam bahasa Latin. Kemudian, dia juga dikenali sebagai Tuhan dan Penyelamat, Sang Maharaja di seluruh Empire Rome. Oleh itu, apabila pembaca asal Injil Lukas atau sesiapa yang celik sejarah membaca Lukas bab 2 ayat 1, mereka akan segera menyadari bahwa bukan kebetulan Yesus dilahirkan pada waktu itu di abad pertama. Semasa anak ilah Augustus Caesar memerintah dunia, anak Allah yang sebenar telah dilahirkan ke dunia. Pada zaman ketika Maharaja yang di mata orang Yahudi menghujat Allah dengan menggelar dirinya sebagai Tuhan dan Penyelamat, Tuhan dan Penyelamat yang sebenar telah dilahirkan ke dunia. Sesungguhnya, apabila genap waktunya, Allah membawa anaknya ke dalam dunia ini. Walaupun Maharaja Rome nampaknya menguasai seluruh dunia, tetapi Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya, yang berdaulat atas semua orang. Tambahan lagi, menurut propaganda Empire Rome, Kaisar Augustus adalah penyelamat yang membawa berita baik tentang kemakmuran sejagat. Tapi hakikatnya, Yesus adalah penyelamat sebenar. Lihat Lukas bab 2 ayat 11. Dan ia akan membawa berita baik, ayat 10, mengenai damai sejahtera, ayat 14. Saudara-saudari, beberapa dekad kemudian selepas kematian dan kebangkitan Yesus, apabila Paulus memberitakan Injil ke dunia Greco-Romawi, Kaisar Romawi yang berkuasa pada masa itu, yaitu Nero, dia pula telah dijunjung sebagai Tuan atas seluruh dunia, the Lord of the entire world. Oleh itu, pemberitaan Kristian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sebenar dan satu-satunya juru selamat dunia merupakan suatu cabaran langsung terhadap kedudukan tinggi Kaisar Romawi. Lihat Filipi bab 2 ayat 11 dan Titus bab 2 ayat 13. Yesus adalah anak Allah yang sebenar, sedangkan Kaisar-Kaisar Romawi adalah parodi atau tiruan. Saudari, Lukas bab 1 dan 2
menceritakan kisah kelahiran Yesus sebagai penggenapan dan kemuncak bagi kisah perjanjian Tuhan, Yahweh, dengan umatnya Israel. Sementara itu, dunia Greko-Romawi pula menjalani kehidupan berdasarkan suatu kisah atau hikayat yang diceritakan oleh Rome, khususnya pendewaan Kaisar sebagai ilah, dan propaganda yang digelar Pax Romana atau kedamaian Romawi yang mereka gembar-gemburkan. Jadi di sini kita melihat dua buah naratif yang berbeza dan bercanggah. Persoalannya, naratif atau kisah manakah yang orang anuti? Kisah manakah yang akan mendasari kehidupan mereka? Saudara-saudari seiman, adalah penting bagi kita sebagai orang Kristian di zaman moden ini untuk memahami bahawa Injil, yaitu berita baik tentang Yesus Kristus, bukanlah sekadar suatu berita yang rohani. Pemberitaan Injil sebenarnya mencabar status quo politik dan sosial yang sedia ada. Injil menuntut orang untuk menukar ketaksetiaan, allegiance, daripada kuasa atau komitmen yang sedia ada kepada Tuhan yang benar dan esa. Kisah Yesus Kristus, kelahiran, pelayanan, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke syurga bukan hanya mengandungi mesej-mesej rohani atau keagamaan semata-mata. Kisah Yesus akan mencabar dan mengubah mana-mana kisah kehidupan lain yang dijalani manusia. Dan kisah dari zaman purba ini masih lagi berterusan dan bergerak maju ke masa harapan kepada kedatangan Kristus kedua kali nanti. Kisah Kristus masih lagi mencabar kisah budaya kita, sama ada yang tradisional maupun yang moden. Jadi kisah manakah yang akan kamu pilih untuk diikuti dan dijadikan dasar bagi kehidupanmu? Saudara-saudari, dalam Lukas bab 2, ayat 8 hingga 15, apabila Mesias dilahirkan, Allah nampaknya tidak peduli untuk memberitahu peristiwa kelahirannya kepada para agamawan, pemimpin masyarakat, atau rakyat Yahudi secara umum. Sebaliknya, Allah memilih untuk memberitahu tentang kelahiran Kristus kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba mereka di padang. Tuhan telah berkenan mengutus para malaikatnya, memperlihatkan kemuliaannya, lihat ayat 9, dan menyampaikan berita baik yang akan memberikan sukacita besar kepada semua orang, kepada para gembala. Nah, dalam masyarakat di abad pertama, pekerjaan mengembalakan domba tidaklah dipandang tinggi oleh masyarakat perdana. Mereka dianggap sebagai kelas bawahan. Maksudnya, para gembala adalah sebahagian daripada golongan yang terpinggir, seperti juga wanita dan kanak-kanak. Namun, para malaikat mengisytiharkan telah lahir bagimu seorang penyelamat, yaitu Kristus Tuhan, ayat 11. Dan umpama mereka yang kebanyakannya miskin dan dipandang rendah, para gembala tersebut akan mendapati bahawa Kristus atau Mesias, yaitu Tuhan, dibaringkan dalam palungan. Mesias dilahirkan di tempat yang rendah, such a humble place, bagi orang yang miskin dan lemah. Kepada para gembala yang dipandang rendah, Tuhan telah berkenan untuk menyatakan, menunjukkan sambutan surgawi dan pujian meriah bagi kelahiran Sang Mesias. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan pada hatinya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang dipandang rendah dan lemah, yang tidak berdaya, yang terdesak dan amat memerlukan. Dalam ayat 21 dan seterusnya, selepas Yesus dilahirkan, ibu bapanya kemudian membawanya ke bait suci untuk dipersembahkan kepada Tuhan, menurut ketetapan Taurat yang memerintahkan setiap anak lelaki sulung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lihat Keluaran bab 13 ayat 2.
dan juga untuk mempersembahkan korban pentahiran. Imamat bab 12. Perhatikan bahwa Lukas mencatat bahwa ibu bapa Yesus mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Sedangkan hukum Lewi dalam kitab Imamat bab 12 sebenarnya menyenaraikan jenis korban yang lain terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan kepada pembaca bahwa ibu bapa Yesus adalah orang miskin. Sebab mereka tidak mampu untuk mempersembahkan seekor domba seperti yang dinyatakan dalam Imamat 12 ayat 8. Di sini kita dapati bahwa Yesus telah dilahirkan ke dalam keluarga yang miskin dan tidak berkemampuan. Dan ini tidak seperti apa yang orang jangkakan bagi seorang raja dari keturunan Daud, dari keluarga diraja. Walau bagaimanapun di sebalik rupa dan keadaan yang terlihat, Roh Tuhan bekerja untuk memberikan kesaksian mengenai kelahiran anak Allah. Roh Kudus yang sudah pun bekerja dalam kehidupan Simeon menuntunnya ke bait suci untuk melihat Sang Mesias yang telah lahir. Dan apabila melihat bayi Mesias yang telah lahir itu, dia melaungkan pujian bagi Allah dengan mengatakan, "Mataku telah melihat penyelamatanmu, cahaya yang akan menunjukkan jalan kepada bangsa-bangsa asing dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Ayat 30 hingga 32. Bayi yang dilahirkan dalam keluarga miskin ini sesungguhnya adalah pembawa keselamatan. Dan itulah maksud bagi namanya, Yesus atau Yeshua dalam bahasa Ibrani, yang bermaksud Yahweh ialah keselamatan. Namun, selepas meraihkan bahwa melalui bayi itu keselamatan dari Tuhan akan dinyatakan, Simeon lantas memberitahu Maria bahwa anak ini telah dipilih oleh Tuhan untuk menjatuhkan dan membangunkan ramai orang di Israel kelak. Dia menjadi tanda yang akan dibantahi orang supaya fikiran dalam hati mereka didedahkan. Ayat 34 dan 35. Saudara-saudari, sekali lagi kita melihat liku-liku dalam jalan keselamatan dari Tuhan. Sang Mesias bukan saja dilahirkan dengan cara yang tidak dijangka, tetapi juga akan menjatuhkan orang, akan ditentang dan bukannya disambut, dan akan membawa penghakiman. Yesus akan menerbalikkan harapan orang Yahudi dan menerbalikkan apa yang dunia anggap sebagai kuasa. Tuhan juga memberikan satu lagi kesaksian melalui Hana, seorang nabiah yang sudah tua, ayat 36 hingga 38. Hana juga bersaksi tentang bayi Yesus kepada orang Yahudi yang menantikan keselamatan. Jadi dalam naratif ini, kita menemui 3 kumpulan saksi mengenai kelahiran Sang Juru Selamat. Para gembala yang dipandang rendah, Simeon yang saleh, dan Hana seorang balu yang sudah tua. Ketiga-tiganya menerima wahyu daripada Tuhan bahwa bayi miskin tersebut sememangnya merupakan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel selama ini. Sekali lagi kita lihat bahwa Tuhan berkenan untuk menyatakan berita baik tentang keselamatan kepada orang-orang yang sederhana tetapi setia, dan bukannya kepada golongan yang gah dan berkuasa. Saudara-saudari yang percaya kepada Tuhan Yesus, dunia ini, sejak zaman silam sampailah hari ini, giat mencari kemegahan dan menjunjung kekuasaan. Golongan yang berkuasa dan berkemampuan sering disanjung dan diharapkan untuk membawa kemajuan. Memang demikianlah naluri semula jadi manusia. Namun, bertentangan dengan ekspektasi ramai, apabila anak Allah lahir ke dunia, dia datang dalam keadaan yang sukar, yang rendah, humble, dan tidak berdaya, dalam kekurangan, malah terdesak. Itulah cara yang berkenan menurut kehendak Allah yang berdaulat. Dan Allah juga berkenan untuk menyatakan berita baik mengenai keselamatan daripadanya kepada orang-orang yang dipandang rendah dan yang sederhana. Nampaknya, cara kerja Tuhan tidak sepadan dengan harapan dan kebiasaan manusia.
Kisah kelahiran Kristus di Bethlehem dahulu nampaknya bertentangan dengan apa yang budaya manusia faham mengenai kuasa dan kemuliaan. Oleh itu, sebagai orang Kristen, kita perlu menyadari kisah atau naratif yang manakah yang kita ikuti dalam menjalani kehidupan kita pada zaman sekarang. Jika kita mau mengikut jalan Tuhan, kita perlu menjalani hidup yang berdasarkan naratif yang diketengahkan oleh kitab suci. Seperti kisah kelahiran Yesus yang kita kenang hari ini. Ketahuilah saudara-saudari bahwa dunia dan budaya kita juga mengetengahkan naratifnya sendiri. Sama ada naratif mengenai bangsa, agama, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sebab masyarakat dunia menjalani kehidupan berlandaskan naratif tertentu. Saudara-saudari, apakah naratif hidup Anda? Adakah naratif itu sepadan atau bertentangan dengan kisah agung Allah di dalam kitab suci? Dan adakah kita sanggup untuk mengubah naratif hidup kita supaya ia sesuai dan sepadan dengan naratif yang dikehendaki Tuhan? Pada hari Natal ini, marilah kita menilai semula jangkaan dan harapan kita akan kehidupan ini, khususnya pada musim yang mencabar sekarang ini. Let us align our life stories and our visions of life to the great story of God and His vision of a blessed life, supaya kita dapat berjalan di jalan kedamaian, jalan menuju shalom ilahi. Amin. Selamat Hari Natal tahun 2021.